Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi pemerintahan daerah dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari perwakilan tiap kelompok dari tim penyusun resensi buku akan mempresentasikan eh, bahan yang telah dikerjakan oleh kami mahasiswa administrasi publik kelas sore semester 6 mengenai resensi buku yang berjudul buku Administrasi Pemerintahan Daerah. Baik, untuk berikutnya di sini ada kelompok-kelompok yang menyusun dari kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6 yang telah dibagi-bagi untuk setiap babnya tersendiri. Dan langsung saja bahasan berikutnya yaitu ada identitas buku yang akan dijelaskan oleh Saudara Andri Maulana Sidik. Dipersilakan. Untuk identitas buku ini, judul bukunya adalah Administrasi Pemerintahan Daerah edisi 2. Penulisnya yaitu Arenawati, penerbitnya Graha Ilmu, tahun terbitnya edisi 1 tahun 2014, edisi 2 tahun 2016, tebal bukunya 97 halaman. Pendahuluannya di era modern ini, pesatnya perkembangan ilmu administrasi di Indonesia pun sangat tinggi. Bisa dilihat dari jumlah universitas-universitas di Indonesia yang berpartisipasi dalam topik tersebut. Buku buatan Arenawati ini menyajikan sejarah, konsep, dan penata laksanaan ilmu administrasi publik di Indonesia yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Di dalam buku ini terdapat 9 bab. Untuk bab pertama akan disampaikan oleh Saudara Fahrul. Baik, terima kasih. Di bab pertama ini, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi dan administrasi pemerintahan daerah. Di bab pertama ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada sejarah, konsep, dan tujuan desentralisasi. Yang kedua ada landasan hukum dan alasan perlunya administrasi pemerintahan daerah. Yang ketiga ada pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan daerah. Ya oke, terima kasih Saudara Pak Fahrul. Langsung aja dilanjut ke bab 2 mengenai perkembangan administrasi pemerintahan daerah yang akan dijelaskan oleh Saudari Dini. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Ihsan. Jadi di bab 2 ini adalah tentang perkembangan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama ada administrasi pemerintahan daerah pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua administrasi pemerintahan daerah pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga administrasi pemerintahan daerah setelah kemerdekaan. Yang keempat administrasi pemerintahan daerah kurun berlakunya Undang-Undang 1945 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Yang kelima ada administrasi pemerintahan pada masa berlakunya Konstitusi RIS, administrasi pemerintahan daerah pada masa berlakunya UUD 1950, 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang terakhir ada administrasi pemerintahan daerah dalam waktu kedua berlakunya Undang-Undang 1945. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan ke bab 3. Ya, terima kasih Saudari Dini atas paparannya. Dan di sini di bab 3 ini menjelaskan tentang konsep otonomi daerah. Dalam bab 3 ini terdapat 5 subbab. Yang pertama berisi tentang pengertian otonomi daerah, daerah otonom, pemerintahan daerah otonom,
Lalu di subbab keduanya ada prinsip-prinsip otonomi daerah, lalu ada sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Lalu di subbab keempat ada penyelenggaraan pemerintah daerah, dan di subbab terakhirnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Nah, di bab-bab ini menjelaskan dari intinya adalah mengenai konsep otonomi daerah. Lalu dilanjut oleh bab 4, dipersilakan. Baik, selanjutnya pada bab 4 mengenai pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di sini diklasifikasikan mengenai yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga urusan wajib pemerintah daerah. Apa sih urusan pemerintah absolut ini? Pemerintah absolut ini adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Lalu, subbab yang kedua mengenai urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Lalu pada subbab 4.3 ini mengenai urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, bab 5. Baik, selanjutnya bab 5 mengenai pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah. Sebagai penyelenggara pemerintah dan DPRD membentuk perangkat daerah yang di dalamnya terdapat kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan, dan kecamatan untuk membantu memfasilitasi penyelenggaraan otonomi dan upaya pemberdayaan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya di bab 6 yang membahas mengenai pemerintahan desa dan kelurahan. Poin pertama ada definisi desa, yang kedua ada pemerintahan desa, yang ketiga ada kewenangan desa, yang keempat ada hak dan kewajiban masyarakat desa, yang kelima ada hak dan kewajiban desa, yang keenam ada kelurahan, yang ketujuh ada kedudukan dan tugas kelurahan, yang kedelapan ada susunan organisasi kelurahan, yang kesembilan ada keuangan kelurahan, dan yang terakhir ada perbedaan desa dan kelurahan. Untuk kesimpulannya adalah mengenai pemerintahan desa dan kelurahan yang memiliki beberapa perbedaan di mana desa merupakan wilayah administratif yang berada di wilayah kecamatan bawah dan memiliki beberapa satuan atau pemukiman kecil yang disebut kampung dan dipimpin langsung oleh seorang kepala desa. Sedangkan kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil dalam perangkat desa, namun memiliki beberapa hak yang dimilikinya. Untuk selanjutnya di bab 7. Ya, terima kasih. Untuk bab ke-7, di sini ada materi kepegawaian pemerintah daerah. Ada 5. Yang pertama, sistem pengelolaan kepegawaian daerah. Lalu yang kedua, implementasi pelaksanaan kepegawaian daerah. Yang ketiga, jenis aparatur sipil negara atau ASN. Yang keempat, ada jabatan ASN. Lalu yang kelima, manajemen PNS. Kesimpulan dari bab 7 ini, Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Adapun tugas pokoknya yaitu membantu bupati dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah. Dan salah satu fungsi Badan Kepegawaian adalah sebagai pelayan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selanjutnya, bab 8. Baik, terima kasih. Dalam bab 8 ada kebijakan daerah. Poin-poinnya ada 5. Yang pertama ada pengertian kebijakan. Yang kedua ada proses kebijakan. Yang ketiga ada perencanaan kebijakan. Yang keempat ada pelaksanaan kebijakan. Yang kelima ada peraturan daerah. Dapat disimpulkan dari 5 poin ini bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kebijakan dapat menjadi pedoman dan penentu keberhasilan suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Baik, bisa dilanjutkan dan
bab 9. Yang bab 9, keuangan daerah, sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, yang selanjutnya pendapatan transfer, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Ya, mungkin sekian presentasi dari tiap babnya, dan berikutnya ada keunggulan buku yang akan dijelaskan oleh Saudara Andri. Dipersilakan. Keunggulan buku administrasi pemerintahan daerah ini, isi yang terdapat dalam buku ini terorganisir dengan baik karena memberikan penjelasan-penjelasan yang spesifik terhadap pengertian-pengertian dasar yang ada di dalamnya. Informatif dan mudah dipahami, terdapat gambar yang relevan, menggunakan kalimat sederhana yang memudahkan untuk dibaca. Lalu untuk kelemahan buku ini, ada beberapa penjelasan yang sudah diringkas hingga membuat pembaca sedikit kebingungan. Kesimpulannya, setelah membaca buku ini, secara ringkas buku ini mencoba untuk menceritakan kembali sejarah dan administrasi pemerintahan daerah. Ditulis dengan bahasa yang lugas dan kaya akan kosakata. Sangat cocok apabila dibaca kalangan mahasiswa dan pengajar, khususnya pelajar ilmu administrasi. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Cukup sekian presentasi dari kami tim resensi buku. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan maupun dari perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.